Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galudian Anggraeni dengan NIM 4444210044, jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode titrasi redox. Happy watching! Kadar abu dan mineral dapat banyak kita temukan pada produk makanan, yaitu keju, mie instan, susu, sereal, makanan ringan, dan lain-lain. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih abu dan mineral itu. Nah, abu sendiri merupakan zat anorganik yang tersisa dari zat organik yang melalui proses pembakaran atau penghancuran oleh suatu zat kimia. Sedangkan mineral adalah jenis zat-zat yang terdapat pada abu tersebut. Contoh dari zat mineral itu adalah kalsium, mineral, natrium, seng, zinc, besi, magnesium, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kadar abu dan mineral tersebut? Beberapa dari metode untuk menganalisis kadar abu dan mineral antara lain metode gravimetrik, metode kolorimetrik, metode titrasi, metode elektroda ion spesifik, dan metode spektroskopi atom. Nah, metode titrasi ini masih dibagi lagi menjadi 3 jenis ya, yaitu metode kompleksimetri, metode titrasi redox, dan metode titrasi pengendapan. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah metode titrasi redox. Reaksi redoks merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, di mana reaksi reduksi merupakan peristiwa di mana terjadinya penangkapan elektron, pelepasan oksigen, dan penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi merupakan pelepasan elektron, penangkapan oksigen, dan peningkatan bilangan oksidasi. Kedua kejadian ini terjadi secara bersama dalam titrasi redoks, di mana akan terjadinya kesetimbangan sehingga menghasilkan senyawa baru atau senyawa lain yang akan terbentuk. Beberapa jenis dari titrasi redoks, yaitu yang pertama adalah permanganometri. Permanganometri sendiri merupakan jenis titrasi redoks yang memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan KMnO4 atau kalium permanganat sebagai titran dan berperan sebagai oksidator atau zat yang mengalami reduksi. Selain itu, kalium permanganat juga berperan sebagai indikator sehingga disebut sebagai autoindikator. Titrasi ini digunakan untuk menganalisis kandungan mineral seperti kalsium, besi, dan hidrogen peroksida. Lalu yang kedua adalah serimetri. Serimetri merupakan jenis titrasi redoks yang menggunakan larutan serium 4 sulfat yang berwarna kuning sebagai titran yang dilakukan pada suasana asam kuat. Karena jika dilakukan pada asam lemah, maka ion serium akan mengalami hidrolisis sehingga akan menghasilkan endapan. Titrasi ini dapat digunakan untuk menganalisis kandungan besi, hampir sama seperti pada titrasi permanganat. Lalu yang ketiga terdapat titrasi jenis iodimetri, iodometri, dan iodatometri. Iodimetri merupakan titrasi redoks langsung yang menggunakan iodin dan jika bereaksi dengan sampel yang merupakan pati, maka akan menjadi iodida. Indikator yang digunakan pada titrasi ini antara lain adalah amilum. Lalu, iodometri merupakan jenis titrasi redoks yang tidak langsung yang juga menggunakan iodin sebagai larutannya. Lalu ditambahkan indikator kanji yang nantinya akan menghasilkan warna biru tua. Namun, pelarut lain seperti karbon tetraklorida dan kloroform juga dapat ditambahkan dengan iodin sehingga nantinya akan menghasilkan warna ungu. Titrasi ini digunakan untuk menganalisis besi 3 dan tembaga 2. Lalu, pada iodatometri menggunakan kalium iodat sebagai oksidatornya dan menggunakan CCl4 atau CHCl3 sebagai indikatornya. Berikutnya yaitu terdapat titrasi dikromatometri. Titrasi ini menggunakan dikromat yang berperan sebagai oksidator kuat, namun tidak lebih kuat dari permanganometri. Titrasi ini digunakan untuk mengetahui besi 2 pada asam klorida. Lalu terdapat
titrasi bromometri. Titrasi ini menggunakan bromin sebagai pereaksi dan bromatometri menggunakan potasium bromat atau kalium bromat. Reaksi yang dapat terjadi pada kedua titrasi ini yaitu antara reaksi substitusi yang terjadi pada senyawa fenol dan senyawa amin aroma. Lalu dapat terjadi reaksi adisi pada obat yang memiliki senyawa gugus tak jenuh. Lalu jenis titrasi redoks yang terakhir adalah nitritometri yang menggunakan natrium nitrit sebagai titrannya. Titrasi ini digunakan untuk mengetahui kadar amina primer aromatik dengan adanya reaksi garam diazonium dengan asam nitrit pada temperatur di bawah 15 derajat. Pada umumnya, titrasi akan dihentikan jika terjadi perubahan warna pada titrat. Perubahan warna titrat ini disebabkan karena adanya penambahan indikator. Untuk menjadi indikator redoks, maka diperlukan syarat, yaitu yang pertama adalah memberi respon terhadap perubahan elektroda. Hal ini disebabkan karena redoks sendiri merupakan peristiwa transfer elektron, sehingga akan terjadi perubahan elektron antar senyawa. Nah, beberapa senyawa ini dapat mengalami perubahan warna pada situasi yang berbeda, sehingga hal ini dapat dijadikan penanda bagi para praktikan. Lalu yang kedua adalah dapat mengalami reaksi redoks dengan cepat. Hal ini disebabkan karena reaksi redoks dapat berlangsung secara cepat, sehingga diperlukan senyawa yang cepat bereaksi dengan perubahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah dapat mengalami reaksi redoks reversibel dengan cepat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari jenis titrasi redoks yang telah saya jelaskan sebelumnya, yakni titrasi permanganometri. Seperti yang telah kita tahu, dalam melakukan titrasi, terdapat dua istilah, yakni titran dan titrat. Titran sendiri merupakan larutan yang telah kita tahu dan telah distandarisasi. Titran ini diletakkan pada bagian buret, yaitu pada bagian atas. Nah, lalu terdapat titrat. Titrat ini larutan yang belum kita ketahui normalitasnya dan diletakkan pada Erlenmeyer, yaitu pada bagian bawah. Nah, pada titrasi permanganometri ini yang dijadikan sebagai titran adalah kalium permanganat yang telah distandarisasi sebelumnya, sedangkan sampel yang akan kita analisis diletakkan pada bagian Erlenmeyer. Nantinya, kalium permanganat ini akan diteteskan perlahan-lahan ke dalam sampel, sehingga akan terjadi perubahan warna dan titrasi akan dihentikan. Adapun kelebihan dari metode titrasi permanganometri ini adalah larutan kalium permanganat merupakan oksidator yang kuat, serta tidak memerlukan indikator karena larutan ini merupakan autoindikator, mudah diperoleh, serta harganya terjangkau. Namun, kekurangan dari metode ini adalah larutan ini tidak stabil dalam penyimpanan, jadi harus sering dilakukan pembakuan ataupun standarisasi. Dalam melakukan titrasi permanganometri, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan standarisasi larutan kalium permanganat dengan menambahkan larutan H2C2O4 atau asam oksalat. Sebelumnya, asam oksalat ini akan dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat reaksi antara kalium permanganat dengan asam oksalat, karena suhu ruang akan membuat reaksi berlangsung secara lambat. Lalu terdapat penambahan H2SO4 atau asam sulfat yang berfungsi sebagai pemberi suasana asam pada titrasi. Reaksi yang terjadi pada standarisasi kalium permanganat yaitu MnO4 dari kalium permanganat atau KMnO4 dengan 8 hidrogen dan 5 elektron menjadi Mn2+ dengan 4 H2O. Lalu C2O4 yang berasal dari H2C2O4 menjadi 2 CO2 dengan 2 elektron. Kedua hal tersebut menjadi 2 MnO4 4+ dengan 16 hidrogen dan 5 C2O4 2- sehingga menjadi 2 Mn2+ dengan 10 CO dan 8 H2O. Nah, pada dasarnya kalium permanganat ini berwarna ungu tua.
Namun setelah direaksikan dengan H2SO4, maka akan menghasilkan suasana asam dan menyebabkan analit menjadi warnanya bening, sehingga titik akhir titrasi akan menjadi warna pink. Selain itu, kalium permanganat dapat menghasilkan reaksi redoks secara reversibel. Namun, kalium permanganat ini merupakan larutan yang mudah terurai apabila terkena cahaya dan apabila suhu meninggi atau pada suasana asam maupun basa. Oleh karena itu, larutan ini termasuk ke dalam larutan sekunder, sehingga untuk penggunaannya maka harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan titrasi antara kalium permanganat yang telah distandarisasi dengan asam oksalat. Setelah itu akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui normalitas dari KMnO4 dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 sama dengan volume H2C2O4 dikali normalitas dari H2C2O4. Langkah selanjutnya adalah melakukan titrasi antara sampel yang akan kita analisis dengan larutan kalium permanganat yang telah distandarisasi sebelumnya. Pada penjelasan ini saya mengambil contoh sampel untuk dianalisis, yaitu kadar besinya. Nah, mula-mula sampel akan diencerkan terlebih dahulu hingga mencapai 5 ppm dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu dimasukkan H2SO4 sebanyak 5 tetes dan kemudian dititrasi dengan kalium permanganat. Nah, reaksi antara kalium permanganat dengan kandungan Fe akan membuat permanganat mengalami reduksi yang sebelumnya MnO4 dengan 8 hidrogen dan 5 elektron menjadi Mn2+ dan 4H2O. Nah, dapat terlihat pada Mn ini terjadi penambahan elektron atau muatan negatif. Selain itu juga dapat dilihat bahwa Mn ini mengalami kehilangan oksigen yang sebelumnya MnO4 menjadi Mn saja. Lalu, kandungan besi atau Fe pada sampel akan mengalami oksidasi yang dapat dilihat bahwa Fe mengalami penurunan elektron. Reaksi antara keduanya ini akan terus berlangsung hingga Fe pada sampel habis dan ditandai dengan perubahan warna merah muda. Nah, volume kalium permanganat yang habis terpakai ini akan dihitung untuk menentukan kadar besi pada sampel tersebut. Seperti yang telah disebut di awal video, titrasi permanganometri selain untuk menganalisis kadar besi juga dapat digunakan untuk menganalisis kalsium. Namun tentu saja mengalami sedikit perbedaan, yaitu sampel yang akan dianalisis akan diendapkan terlebih dahulu sehingga berubah menjadi kalsium oksalat. Lalu setelah itu dilakukan penyaringan, lalu dilakukan pencucian, dilarutkan dengan asam sulfat, dan kemudian dititrasi dengan larutan kalium permanganat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat penambahan H2SO4 atau asam sulfat ke dalam cara kerja titrasi ini. Nah, fungsi penambahan asam sulfat ini adalah untuk memberikan suasana asam. Hal ini dilakukan karena pengamatan titik akhir titrasi lebih mudah dilakukan bila dalam keadaan asam, karena asam sulfat ini tidak menghasilkan produk dan tidak mengganggu cara kerja titran. Selain itu, suasana asam yang dihasilkan ini mencapai tingkat oksidasi dari kalium permanganat yang paling tinggi, dan bilangan oksidasi yang tadinya dari +7 menjadi +2. Contoh yang baik seperti pada suasana asam kuat akan menghasilkan reaksi seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu MnO4- dengan 8 hidrogen dan 5 elektron menjadi Mn2+ dengan 4H2O. Lalu jika dilakukan pada pH 2 hingga 12, maka permanganat ini akan menjadi reaksi MnO4- dengan 4 hidrogen dan 3 elektron menjadi MnO22+ dengan 2H2O. Lalu jika terjadi pada suasana basa, maka permanganat akan mengalami reaksi MnO4- dengan 3 elektron menjadi MnO42+.
MnO42+ sendiri ini merupakan senyawa yang berbentuk coklat padatan, sehingga hal ini akan mengganggu cara kerja titrasi dan akan lebih susah untuk diamati saat titik akhirnya. Langkah terakhir dari titrasi permanganometri adalah perhitungan kadar Fe atau kadar besi, di mana rumusnya yaitu volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 per volume sampel dikali MrFe atau besi dikali 100%, di mana volume KMnO4 ini didapatkan dari titrasi yang dilakukan dengan sampel. Lalu normalitas KMnO4 ini yang didapatkan setelah perhitungan pada standarisasi larutan kalium permanganat. Sebagai konsumen yang baik, maka kita harus mengetahui kandungan gizi dari produk pangan yang kita beli, seperti karbohidrat, protein, dan kadar mineral seperti kalsium, besi, dan lain-lain. Dengan mengetahui kandungan pada produk tersebut, maka kita dapat menyesuaikan kebutuhan tubuh kita agar tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan, mengingat kondisi tubuh orang dan kebutuhannya berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.